Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa addi kamalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah shaimin shaimat rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji beserta syukur yang belum sami. Puji syukur nikah kolejok dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana karena limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya juga, dengan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih dengan nikmat umur belu, hingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah yang perlu sami leklema menjelang siang niki boleh hadir, tentu dalam rangka kita hadir dalam taman syurganya Allah di dunia, yakni hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis pengajian, terlebih-lebih kita hadir pada saat kita sedang berpuasa dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran yang puluh sami niki cucuran rahmat maghfirah Allah terus tercurahkan oleh yang puluh sami. Mudah-mudahan kita selalu tadi jari dengan tekun istiqomah menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran, dan pada akhirnya nanti kita semua berharap adik saat meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kali selawat beserta salam tercurah jua ke junjungan alam nabinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kuat duit dan berselawat, adik mau baik pengakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia perlu sami berhak untuk mendapatkan syafaat beliau, syafaatul kubra, syafaatul uzma, dengan predikat masuk surga bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu shaimin shaimat rahimakumullah, terasa di julun niki yang perlu sami berada pada hari yang ke-18 dalam bulan suci Ramadan. Berarti dari dua malam-malam yang disebut dengan malam maghfirah Allah, malam-malam ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, terus sampai akhirnya nanti kita mendapatkan yang disebut dengan malam terakhir niki adalah malam itqum minan nar, malam-malam pembebasan dari api neraka. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, angkin tengering lanjutan pengajian hadis kita yang alhamdulillah kemarin sudah sampai ke hadis yang ke-913. Makin dengerin lanjutan hadis yang ke-914. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatul hikmah dallatul mu'minin fahaitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalimat atau ucapan hikmah
Dhallatul mu'minin, barang hilang milik orang mukmin. Fahaitsu wajadaha, dimanapun dia menemukannya. Bahwa ahaqqu biha, maka dia itu lebih berhak untuk memilikinya. Ini sebuah kalimat hikmah dari baginda Rasul. Dhallatul mu'minin, yakni barang hilang yang dimiliki oleh orang mukmin. Fahaitsu wajadaha, bahwa ahaqqu biha, yakni dimanapun kita menemukan barang tersebut. Bahwa ahaqqu biha, maka dia lebih berhak memilikinya. Artinya niki memerlukan penjelasan yang panjang pada bab luqatah, bab penemuan barang hilang. Jadi boleh barang hilang tersebut jamaah kita memilikinya apabila telah memenuhi syarat dan rukun, baru kita boleh memilikinya. Salah satu syarat yakni hendaknya kita umumkan. Harus umuman di tanah arak, mau tekepeng, mau nabi jual barang. Nah, ketika kita menemukan barang temuan ini adalah orang Islam, maka dalam ilmu fikih ada dalam satu riwayat dijelaskan hukum mengangkat barang temuan niki ada dua macam. Boleh mengambil, boleh membiarkan. Tahu boleh mengambil apabila tahu sama kepeng atau nabi ruan barang temuan niki ilip tahu. Lamun tende embun nek mubazir, lamun tende embun nek sia-sia, niki boleh diambil. Terus apabila kepeng niki atau barang niki ditemukan di tempat yang biasa orang lalu lalang, baun terdait lah, artiin luwe. Ada nende ita mungkin dengan lain ya dait. Nah di sini dijelaskan boleh mengambil, boleh tidak. Lamun tak amanah silahkan diambil. Kalau tidak amanah ya biarkan. Artinya amanah di sini sanggup kita akan mengumumkan. Harus umumkan ya. Nah, bakal dalam bab luqatah niki ada jenis-jenis barang memang perlu diumumkan dalam sampai 1 bulan. Biaya barang-barang berharga mantan keping luwe. Lagu berbeda mau makanan. Nah niki wah terbiak bahas kita pekih ya bab luqatah niki. Lamun sida mau ngembun bakso, kanduk kelak. Nah, niki kan barang jelap sida. Nah, niki bahkan wajib sida bait julu niki. Wajib tabait. Nah, terus keumuman sekali saya ngepin bakso teri. Nah, betot sa nabiaran daiteno. Setelah itu kita umumkan sekali doang. Nah, wan senun berbe daripada mubazir sida kelor. Sida kelor. Dende terus gantung aja ke minggu-mingguan kan mubazir niki. Atau sepia terong Aceh apa aja. Nah, niki sida gaduh dulu. Nah, mancara narak dengan sa ya aku. Nah, apabila demeno sejelumnya pun datang dengan aku ngepe bakso no. Oh, wan tapis lauk ganti sida ganti sana. Nah, lagu lamun reda misal dengan saan aruh ane kesedekahin deh. Alhamdulillah semenuan juga sepia bawang lesuna. Nah niki lagu lemat bicara lebab luqatah niki yang lebih panjang lebar pembahasan. Nah, lagu lamunan barang berharga mantek kepeng ja sekali sejelu, terus demeno sekali telu jelu, sekali seminggu, demeno sekali seminggu terus yampun sekali sebulan. Wansanun. Nah inilah mungkin hikmah daripada baginda Rasulullah bersabda dhallatul mu'minin fahaitsu wajadaha bahwa ahaqqu biha. Lamun setahun denara ngaku silakan. Sida kadu lagu dengan niatan lamun era datang ipin ya kegenti. Nah, harus nara azam, harus nara niat. Lamun datang peta si ipin dia kegenti. Bahkan dikira dalam kitab niki berbilang mau ngembun manuk, anak sapi atau barang-barang saya menyah. Nah niki alamat bicara niki nggih, ada batas-batas yang boleh orang mukmin memilikinya dengan satu syarat, wadah jalani syarat-syarat daripada
penemuan barang hilang. Ya maksud ini. Hadis yang ke-915. Al-Kawtharu nahrum bil jannah hafatahu min zahabin wa majrahu ala durri wal yaqut turbatuhu atyabu riham minal misk wa ma'uhu ahla minal asal wa asyaddu bayadha minal thalji. Namun hadis niki jamaah menerangkan tentang kenikmatan era di dalam surga. Beremberuan kenikmatan nikmat-nikmat di dalam surga niki digambarkan marantan telaga Kautsar. Telaga Kautsar niki telaga khusus yang dimiliki oleh Rasulullah. Nabi, baginda Rasulullah doang ya bedo ya ran telaga niki telaga Kautsar. Selaku umat Nabi Muhammad ia tahu tebing minum li telaga Kautsar niki. Bahkan dijelaskan li dalam hadis lain sampai-sampai Nabi aran cangkir saya nyedok niki tak ubahnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Itu digambarkan. Nah, lagu telaga Kautsar niki ndek doang ya tebing inem isi umat-umat lain sendek mangsa berjulung inem adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berberasan saran Kautsar niki, telaga Kautsar niki digambarkan oleh baginda Rasul jamaah al-Kawtharu nahrum bil jannah. Seorang Kautsar nu adalah sungai yang ada di dalam sorga. Hafatahu min zahabin. Pinggir-pinggir doang tapi ya elek emas. Emas jadi pinggir-pinggir. Pinggir-pinggir sungai Kautsar niki di dalam surga. Wa majrahu ala durri wal yaqut. Terus mengalir di atas kokoh niki mengalir alat durri wal yakut di atas mutiara dan yakut. Ya mutiara permata-permata niki. Terus watur batuhu atyabu riham minal misk. Anak doang Kautsar niki kokoh sara di dalam surga niki ya besan baginda Rasul atyabu riham minal misk. Kesengeh doang kalah-kalahin kesengeh minyak misik, minyak kasturi niki. Iya kesengeh. Telaga atau sungai sara le surga sarang Kautsar niki. Wa ma'uhu ahla minal asal. Air doang lebih manis daripada asal. Asal niki madu kena. Madu lani kena. Mau kemanis doang air Kautsar sali dalam surga niki besan baginda Rasul lebih manis daripada madu. Wa asyaddu bayadha minal thalji. Dait keputih lebih putih daripada salju. Nah niki kita tahu bayangan. Kemanis lebih manis dari madu, keputih kesaran air Kautsar niki dalam surga lebih putih daripada salju. Terus kiri kanan atas bawah dihiasi dengan emas dan mutiara yakut. Yakut niki adalah sejenis mutiara juga yang bagian daripada barang-barang berharga yang nanti kita akan dapatkan di dalam surga. Terutama itulah isi daripada nahrun bil jannah, sungai sara di dalam surga dan Kautsar. Hadis yang ke-916. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ajizu man atba'a nafsahu huwaha wa tamanna 'alallahi aman. Pesan baginda Rasul dengan pintar nu dengan tahu pikiran dirinya pesan baginda Rasul. Bisa kena dengan pintar nu dengan cerdas, yakni dengan tahu koreksi ti, tahu nilai ti, nah, ya dengan pintar. Bermuhasabah sila, merenungi diri. One apa wah gawe, apakah wah gawe dosa, apakah wah tak maksimal tak gawe kebagusan, nah ya bermuhasabah. Ketika lebih banyak hari-hari yang kita lalui penuh dengan maksiat, maka segera kita bertaubat. Tunas ampun jok Allah Subhanahu wa taala. Dan ikuti apa kepelihan kesalahan saat gawe niki dengan banyak berbuat amal bagus. Kebagusan. Apabila merenung wah gawe nu bagus, justru kita mengharapkan kebagusan niki semakin meningkat setiap hari. Nah, niki yang disebut dengan cerdas. Dengan pintar. Wa amila lima ba'dal mauti. Dait beramal untuk irup suhan samati. Tapi artin beramal
berbuat beribadah jari sangun itu le kehidupan suhaksa mati di dunia, artinya hidup di alam barzah, di alam akhirat ya kena. Ia dengan cerdas artin sak tahu pikiran nanti dai tawanan PT jeri bekal untuk akhirat ya dia terkena dengan cerdas. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha, lagu sakbaran ngaran dengan bodoh besan baginda Rasulullah, dengan ajiz niki dengan bodoh adalah dengan sak turuti hawa nafsu, turutin kemilik doang, turutin kemauan doang. Wa tamanna 'ala Allahil amani, sementara ia terus banyak berangan-angan, lui anten berhayal, enten ande nemeni lagu samun hayalang tentang hirup di dunia. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dia banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mendapatkan sesuatu yang berkaitan tentang kehidupan atau kesenangan dunia, bukan dengan berhayal siap. Dengan berhayal niki mara cerita kan, dengan berhayal ngembun kepeng. Onsa ngembun kepeng baru hayalan doang. Oh iya mau pekejut. Aku mau sama ni, aku kepeng sama ni. Ada harus bagi dua ini padahal hayalan. Dan dia kena sahabat niki. Orang yang terus berangan-angan, kalau dalam ilmu balaghah disebut at-tamanni, dengan saya menghayalkan sesuatu yang mustahil terjadi. Nah, niki yang tidak boleh kita terlalu banyak bertamanni, berhayal. Nanti mau nane kepeng sekarang aja. Ya mesti ke beramal jariah. Ande lagu ande netopeng belum tentu, lain cerita. Nah itu sebabnya Allah tidak kasih kita uang juga sekarang. Ada jauhin hayalan, unin setan sama memberikan iming-iming. Ande ke anu jak lema sugih doang, baju-baju kentun teks mensigit doang, santren doang uni. Wandi narak pikiran katun tinggal ke anu tasbih doang. Ada jadikan berkhayal. Lagu lema ande teping kesugihan lupa, telah. Dia bina marak cerita sahabat Rasul sekarang sak labah niki. Mulai kerajin berjamaah. Lagu dia doa sampai selesai berwirid. Akhir keketuan si baginda Rasul yang salabah berbitadah setiap dari selesai sembahyang belainnya doang rarat bejuluntun masjid. Oh ya Rasulullah, kering enggak nak sekit iki. Mentang ngonek-ngonek nane sampai berzikir wirid seninan tang le paling ngantih di nara yang kedua salat ini saking miskin salabah niki. Dia menule bergantian. Terus ngonek-ngonek mau disuruh si seninan, coba suruh Rasulullah doa. Adit terjadi dengan sugih, adit semakin becuntai sembahyang di masjid. Adit santai, sidang terlambat. Jadi adit tegur si Rasulullah dia dewah berwirid. Sida belai karena aku le balik depan sembahyang. Konten ceritakan doa mentabing BB ya suruh arat BB segi jari dua jari telupat 5 sampai selentang ngone-ngone wan arah suatu dan taik ngone-ngone Jumat doa ngone-ngone mau telang. Nah, itulah yang disebut dengan kubur nikmat. Nah, ternyata kekayaan itu membuat orang lupa dan dia menjadi orang yang kubur nikmat. Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita perlu kesani jantan doang yang mau para tiga nara dengan sewa berlimpah ruah lalu duit karang sampai dia lupa sembahyang. Mungkin lupa waktu awal arah jaga artin kesibukan mungkin lebangkat Allahu Akbar di sini doang yang lepas ya. Apa isi sekarang karena setan di sana nyalah di kesemantang, aku kesemantang, masih zohor, masih belum juga asar, ngonen taik terakhir, ya azan maghrib, berarti dewa kalah. Itulah tipu setan yang memperdayakan kita. Makin kita akan lanjut ke bab kana huwas syama'ilus syarifah. Artin makin berbicara tentang sifat-sifat baginda Rasul. Masih yang ingat tahun 1995 arak suku kitab aran Asy-Syama'ilum Muhammadiyah. Ia tahu le kitab niki berbicara tentang sifat Rasulullah Nabi Muhammad. Berbe perawakan, berbe bulun, berbe jaran dokol, berbe jaran medaran. Ya kan? Kitab Asy-Syama'ilum Muhammadiyah. Niki alhamdulillah tiang mau haji kitab niki diajarkan langsung oleh Al-Matullah Maulana Syekh. Nah, dalam kitab Mukhtarul Hadis niki ada dibahas juga tentang sifat-sifat Nabi kita yang mulia.
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyada musyarraban bayaduhu qurratin wa kana aswadal hadaqah ahdabal asfar. Hadis 217 niki adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bedui kulit abyada musyarraban, kulit beliau putih, bayaduhu putih kemerah-merahan. Ya, jadi Rasulullah niki bedui kulit putih, lagu ndem putih ler, putih kemerah-merahan ini dalam hadis niki. Qurratin wa kana aswadal hadaqah. Terus bola mata beliau, penentang sali dalam niki beliau hitam. Hitam bola mata beliau. Ahzabal ashbari, dan panjang bulu matanya. Artinya membahasan yang bulu sami Rasulullah nu bedue bulun mata sentik. Cara makin sentik sa. Nggih, bulu sentik kan? Ah, saya nyeringkat niki. Ya, sinta gambaran di dalam hadis niki. Beliau memiliki bulu matanya sentik solah wa belu. Nah, digambarkan baginda Rasulullah memiliki kulit putih, putih kemerah-merahan, dan beliau memiliki bola mata yang hitam dan juga bulu mata sentik. Ahdabal ashbari, yakni panjang bulu matanya, artinya panjang di bulu sentik, bulu mata sentik. Hadis yang ke-918, kana ablaja ats-tsaniyataini idza takallama ru'akan nuri yakhruju min baini thanayahu. Rasulullah niki beduin gigi ya jarang le julu jamaah. Gigi beliau den rapat mantan itu dekat rapat. Ternyata ya istilah dalam hadis niki beliau memiliki dua gigi depan yang renggang. Den renggang lalu, den rapat lalu. Pokoknya ia beda jarak di julu dah. Idza takallama ru'akan nuri, apabila beliau berbicara sugun cahaya yang serang gigi niki Rasulullah. Yakhruju min baini tsanayah, keluar cahaya itu di antara dua gigi yang renggang le julu. Ya, ciri-ciri baginda Rasul beduin gigi andang niki jarang, lamunan beliau berbahasa atau ngaraos sugun cahaya di antara dua selak gigi. Terus hadis yang ke-919. Nah, masih ini sifat-sifat baginda Rasul doang niki. Kana dhakhmal hamah, adalah Nabi memiliki kepala yang besar. Hamah niki atau ra'as, beliau memiliki kepala yang besar. Azimal lihyah, beliau juga sangat lebat jenggotnya. Lihyah niki jenggot, rerek, beliau rerek. Ndek nyelanggot suku dua, beliau lebat, terkenal. Ya, itu rerek beliau, janggot beliau cukup lebat. Kana kalamuhu kalamal fasla, payafhamuhu kullu man sami'ahu. Beliau endah lamun berbicara dengan sadengah niki jelap paham. Beliau berbicara jelas. Ya pun kena kalaman fasla. Beliau kalau ngomong tegas, jelas. Yafhamuhu kullu man sami'ahu, dait sai senuga sadengah Rasulullah berbahasa dengan jelap paham. Ini kita semua baginda Rasul. Karena ahabbul alwani ilaihil qudrah. Dain Rasulullah kesukaan warna jubah, warna nabiaran. Imamah niki yang paling suka Rasulullah sabe warna hudar. Hudar niki hijau, warna hijau. Maka makin arak museum liturgi jamaah. Ya tahun 10 nabiaran. Imamah baginda Rasul yang sekian ribu tahun, ternyata imamah beliau warna hijau. Dait tapi nabiaran sungguh niki ia bucung jak atas kadi. Lagu den obelo lalu. Aya model terus berimamah, imamah warna hijau. Ternyata sesuai dengan hadis niki beliau paling kayun, paling suka warna hijau. Kana ahabbur rayahina ilaihil baqiyah. Dait minyak sengeh atau embun reh bau harum niki samun kayunang si baginda Rasul adalah baqiyah. Nah niki yang bau baqiyah niki. Nah, ini kena baqiyah itu keterangan.
Lemat boya niki sarah hadis pagi hari di samping sak berbeda. Lamun Maulana Syekh ja minyak sengeh sak paling mun kayun si Maulana Syekh diden wah berubah pun minyak sengeh Maulana Syekh niki ja marlin jamaah. Minyak sengeh marlin sa asli niki. Lagu marlin niki tercampurang di si nabiaran si getah sopo minyak marlin ya semun sukang si Maulana Syekh. Lamun dek menujan dem kadu minyak sengeh Maulana Syekh kecuali yang bau marlin. Lagu Faqiyah mudah-mudahan saya juga kena nendah niki Faqiyah niki. Lemat datang mandai tadi niki sambit kena Faqiyah. Terus kana akhafan nasi salatan fi tamam. Beliau lamun jari imam paling ringan bacaan waktu sak salat. Salat fi tamam lagu walaupun sak ringan bacaan sempurna jaran gawe salat. Dek jelut jelet mata nita. Mutraweh itu teman saya jelut jelet menu. Paremun adengan dan debeke si imam wasedan sa bekrem sa kale kunin. Wah ketawa dia milik sinsa. Tapi Rasulullah itu beliau tidak cepat, beliau tidak ngalet. Arti ringan tetapi sempurna. Sempurna ruku, sempurna sujud. Padahal andin tang kedua nih jamaah sa linsir niki ndeng kayu. Tapi bahasa ngerumun nali muri lamun jelap lalu imam. Darak sempat keberapa bahasa. Darak sempat datang lah itu jamun pikir-pikir. Allah aroh-aroh ini balik kebok dengan wanda Allah berotolin lagu dinarak jaga satit tuh liti musibat jaga tuan. Jarak lamun yang belum sami ja. Ndek sampai marah dendeng dengan ja. Dia man cukup petihan wanda ruku. Masih sandi marah cerita le TV le YouTube niki ja. Aku itulah Rasulullah ketika beliau jadi imam meringankan sholatnya untuk manusiawi. Karena khaffan nasi sholatan fi tamam, dia ringan sholatnya tetapi beliau juga sempurna. Dari segi hadis itu. Hadis yang ke-924. Karena idza atahul amru yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa idza atahul amru yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, coba ini kita ikuti. Beliau niki kana idza atahul amru yasurruhu. Apabila Rasulullah mau kesenangan. Senang Rasulullah arak misal. Supuk rezeki dan beliau yang membuatnya beliau senang yasurruhu qala Nabi mengucap si baginda Rasul alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ya bahasa segala puji bagi Allah dengan nikmatnya ya. Dengan nikmat ini akan terjadi hal-hal yang baik ya. Tatimmus sholihat, sempurna suatu kebaikan. Dengan nikmat ini terjadinya dengan sempurna hal-hal yang baik. Wa idza atahul amru yakrahuhu. Apabila Rasulullah mau sesuatu yang tidak senang beliau, artinya yang tidak menyenangkan buat beliau, yakrahuhu niki yang tidak kita sukai. Nabi bahasa Rasulullah qala alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Lamun temau sakira-kira nanti teman melihat hangat niki, Nabi ucap jamaah alhamdulillahi ala kulli hal. Lamun temau suatu nikmat yang menyenangkan jamaah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Karena ya doang ucapan si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala alam. Sampai hadis ke-924 insyaallah tema bicara. Bahkan iki dalam hadis tema berbicara Rasulullah lamun tepeng hadiah buah-buah. Dia 20 julu buah, dia buah kurma, buah nabiar. Rasulullah selalu senang dan selalu menaruhnya di mata beliau. Dan tebing buah anggur, melepas dulu niki, ya pun lepas. Ya model bagi Rasul. Oke, hemat lanjutkan oleh hadis berikutnya. Anta sururi, anta zaman, anta al-hikayah.